berikutnya begini Bu ya, bagaimana adabnya menanggapi saudara kita yang sering, ini agak mirip-mirip, seringkali mendiskreditkan Islam, seperti mempermasalahkan toa masjid yang terlalu keras lah, memilih pemimpin jangan berdasar agama lah, atau semacam itu. Saudara kita ini sebetulnya sudah berumur dan dituakan di dalam keluarga kita. Bagaimana menyampaikan bantahan kepada beliau tanpa merusak hubungan, apalagi menjadi durhaka kepada orang yang dituakan tersebut? Kira-kira begitu. Memang kita dalam kan adab juga ini. Betul. Di dalam kita mengingatkan kepada seseorang tentang sebuah kebenaran ada dua prinsip. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Oke. Makna yang pertama adalah kalau Anda ingin mengingatkan orang tersebut bukan di saat itu, akan tapi cari waktu yang tepat. Suatu ketika nanti kita ngobrol, kita buat pendekatan dulu, sering ziarah kepadanya, duduk bersamanya. Mungkin kita duduk hari ini, target kita adalah bulan depan baru ngomong kok. Jadi harus hari tepat, jangan dia salah langsung kita labrak begitu, tambah keras hatinya. Apalagi di sosmed, di WhatsApp. Apalagi di sosmed, gitu. Tambah menjadi musuh. Ini kesalahan kita, tidak bisa mengambil hati orang. Dia akan dendam, dia akan sudah terlanjur mau gimana lagi. Justru dia akan mempertahankan posisi salahnya itu, akan dibenarkan, cari pembenar kepada kesalahannya. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Anda cari waktu yang tepat, duduk, membuat pendekatan dulu dan sebagainya. Baru kita bicara tentang masalah, masalah toa. Ada orang yang konser musik pun juga boleh. Kenapa pakai toa nggak boleh? Dipahamkan dengan bahasa yang indah. Ini kenapa? Ada macam-macam, ya kan? Jadi kita pahamkan halus, tapi bukan dengan merendahkan dia. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan kita. Mungkin dia orang tua dan kita dianggap sebagai bawahannya atau anaknya. Kita kalau ngomong susah. Kita bisa melalui orang lain yang lebih disegani sama dia. Atau tidak dengan lisan kita, mohon maaf dengan surat cinta yang baik. Yang saya hormati ayahanda kami atau tetangga kami, ayahanda kamu, Anda saya anggap sebagai ayahanda kami di tempat ini yang tertua. Dan semoga keberkahan Anda juga mengalir kepada kami. Tolong jangan lupa doakan kami dan sebagainya. Baru cerita semuanya, jadi jasa-jasa Anda, semua disebut kebaikannya. Baru mohon maaf Pak yang saya hormati, saya cintai. Mohon maaf jika tidak berkenan, jangan diteruskan. Kami akan menyampaikan suatu hal begini. Mohon maaf. Jadi tidak bahasa hormat, ditulis di surat. Dan mohon setelah dibaca, dibakar, disimpan saja atau dibakar saja. Dan mohon jangan marah dengan kami. Kami hanya ingin semuanya baik, ditampung ini baik. Sampaikan dengan bahasa yang baik. Sekarang anak muda kemarin langsung ngomong tidak boleh, ini sok jadi pahlawan pakai Allahu Akbar aja. Ya nanti kita ngajak perang bagaimana kan? Iya, udah banyak begitu ya Bu ya. Kita perlu adab dan kita harus sampai target dong. Ya. Harus ada adab. Baik. Terima kasih Bu ya. Jadi tadi jawabannya ada dua yang intinya ya. Jadi kebenaran tidak mesti disampaikan saat ini juga. Dan tidak mesti melalui lisan kita. Ya. Kemudian begini juga, marhalah ada beberapa tahap kalau kita nyalahkan orang. Kalau ingin nyalahkan orang, dicek kembali. Jangan-jangan yang salah kita. Pertama. Kalau ada kita lihat orang lain salah, pertama adalah kita cek. Jangan-jangan yang salah kita, malu dong. Kan gitu. Ya, jadi kita cek dulu. Kalau benar yang salah dia, kita lihat. Dia itu melakukan kesalahan itu dengan sadar atau tidak sadar. Kalau dia melakukan dengan tidak sadar, cuman kita ingatkan sedikit, dengan sedikit peringatan akan selesai. Tapi kalau dia sudah terlanjur keras kayak begini, karena pembangkannya, maka nggak bisa lagi diingatkan, maka kita harus mencari cara lain lagi, yaitu tadi. Berkelok-kelok mungkin kita bergaul saja deh dengan dia, baru nanti kita masuk. Nah, jadi harus aja, jangan serta-merta kita datang nasihati, nggak begitu. Jadi ada tahapan-tahapan. Ada orang yang tidak tahu kalau itu salah. Dan dia tidak mengerti kalau itu salah. Padahal kalau diingatkan dengan cara, baru diingatkan saja langsung sadar, ada kok, seperti itu. Semoga Allah menjadikan kita jadi juru damai lah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih.